Shalom, selamat sore saudara-saudara yang di dalam Kristus. Kita akan masuk dalam kebaktian pada sore hari ini dalam kebaktian online. Kita berjumpa kembali walaupun hanya lewat online. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Tuhan memberkati juga saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai kebaktian, kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan masih berikan kesempatan buat kami lewat ibadah bersama, walaupun hanya lewat online Tuhan. Tuhan pimpin kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melengkapi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali pembacaan perenungan firman kita
pada sore hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami tahu kami bisa ada saat ini adalah karena anugerah-Mu, karena adalah kasih karunia-Mu bagi kami. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh berada seperti kami ada saat sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati setiap kami dengan pendengaran yang peka, dengan pengurapan yang lebih dari Tuhan, sehingga akal budi kami dibukakan, dan Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Sore ini kita akan belajar tentang new normal, ya. Dunia, khususnya Indonesia dan Surabaya saat-saat ini memulai sebuah era baru, yaitu new normal. Saya tidak akan membahas tentang apa itu new normal, karena saya yakin di mana-mana ada penjelasannya tentang new normal ini. Tapi pada saat ini saya rindu mengajak Anda untuk belajar bijaksana di era new normal. Bagaimana kita bersikap supaya kita lolos melalui new normal ini. Nah, untuk itu di Alkitab ada banyak contoh tentang new normal ini sebenarnya. Tapi saat ini saya rindu mengajak Anda untuk meneliti bersama-sama tentang seorang tokoh yang mengalami beberapa kali new normal, yaitu Anda bisa tebak. Ayo coba tebak. Kalau Anda bisa tebak, nanti hadiahnya saya kirim lewat Gojek. Siapa yang bisa tebak? Kalau tidak ada ya Anda mesti kirim hadiah ke saya lewat Gojek. Cari alamat saya, kirim ya hadiahnya. Di dalam Kejadian 6 ayat 7 sampai 13, yaitu seorang tokoh yang tidak asing lagi bagi kita, Nuh. Kita baca Kejadian 6 ayat 7 sampai 13. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Amin. Ya, tokoh Nuh, kita semua tahu ceritanya. Mengapa saya mengambil tokoh Nuh untuk kali ini sebagai studi banding, saudara? Karena di dalam Matius 24 ayat yang ke-37 atau Lukas 17 ayat yang ke-26, kita baca salah satu saja dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh,
Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, seperti zamannya Nuh, demikian akan terjadi di era sekarang ini, era di mana Anak Manusia akan datang kembali kali yang kedua. Jadi pola dan sikap hidup di era Nuh akan diulangi idem dengan masa kini, di mana kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua itu sudah dekat. Jadi jelas, saudaraku, sebagai studi banding sangat pantas dan sangat layak, karena memang Alkitab menuliskan di era-era sekarang ini tidak jauh beda dengan era zamannya hidupnya Nabi Nuh. Untuk itu saya ingin memperjelas supaya Anda jelas siapa Nuh itu. Ya, dari bacaan atas tadi di depan tadi sudah ada penjelasan, tapi saya akan memperjelas lebih jelas lagi. Siapa Nuh itu? Nuh adalah bapak moyang kita yang ke-10. Artinya Nuh adalah generasi ke-10 dari manusia Adam semenjak mereka diusir keluar dari Taman Eden. Nuh ini di garis yang ke-10 lewat daftar keturunan atau garis keturunan daripada anaknya Adam yang bernama Set. Dan bapaknya Nuh adalah Lameh namanya. Papahnya Nuh itu Lameh. Ketika Lameh itu punya anak Nuh, dalam Kejadian 5 ayat 29, di situ dituliskan arti nama Nuh. Karena Kejadian 5 ayat 29 katakan anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan ini. Jadi saudara, zaman itu sebetulnya ternyata juga sudah zaman sulit dalam mencari nafkah. Mereka penuh dengan susah payah di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka, karena bumi memang sudah terkutuk. Jadi arti nama Nuh itu bisa berarti perhentian, atau yang kedua penghiburan. Ya, berdasarkan ayat tadi, arti nama Nuh penghiburan atau perhentian. Nuh ini menikah dengan seorang wanita yang tidak disebutkan dengan jelas siapa. Namun dia punya 3 orang anak yang sulung, namanya Sem, yang kedua Ham, dan yang ketiga Yafet. Ketiganya putra, anak laki-laki. Dan dituliskan Nuh ini adalah orang yang hidup benar di antara manusia yang hidup zaman itu, di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh di samping hidup benar, Nuh ini bergaul akrab dengan Tuhan, sehingga Nuh ini beroleh kasih karunia Tuhan. Pada usianya yang ke-500, Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera. Dan pembuatan bahtera itu mendatangkan tawa, ejekan bagi semua orang yang hidup di sekitarnya. Karena bagaimana mungkin membuat bahtera di pegunungan? Dia bukan berada di tepi pantai, dia ada di pegunungan, tapi Tuhan suruh dia buat bahtera di pegunungan itu. Pikir-pikir bagaimana ya caranya bahtera yang dibuat di pegunungan itu bisa dikerek atau diderek atau ditarik sampai ke pantai. Mungkin saja berdasarkan manusia, pikiran manusia itu tidak akan berfungsi. Tapi Nuh
mengerjakannya dengan taat. Tiba-tiba pada usianya yang ke-600, hujan lebat turun. Dan air di bumi pun naik. Sehingga terjadilah air bah besar. Semua manusia, semua makhluk hidup yang ada di bumi itu dibinasakan. Hanya Nuh dan 8 orang, total 8 orang. Nuh ditambah 7 orang. Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya itu selamat. Demikian juga dengan para binatang dari unggas, burung, binatang melata, hewan piaraan, hewan liar, semuanya sepasang-sepasang itu selamat. Terkecuali yang halal, binatang yang halal itu bukan sepasang, tapi 7 pasang. Usai air bah, Nuh membangun mezbah mengucap syukur bagi Tuhan. Itu ada di Kejadian 8 ayat yang ke-20. Dan Tuhan membuat janji dengan Nuh untuk tidak lagi memusnahkan manusia melalui air bah. Kejadian 9 ayat 25 sampai 27. Di mana pelangi itu menjadi saksi pengesahan yang membuat perjanjian ini jadi legal. Jadi kalau Anda lihat pelangi, Anda harus ingat Tuhan janji sama Nuh untuk tidak akan membasmi bumi ini dengan air bah lagi. Dan setelah itu Nuh hidup menjadi petani anggur. Kejadian 9 ayat yang ke-20. Itu sekilas tentang Nuh. Saya yakin Anda sudah punya gambaran siapa Nuh itu. Lalu tadi diceritakan bahwa Nuh itu pada umur yang ke-500 Tuhan suruhkan dia untuk membangun bahtera. Bahteranya tidak kecil, saudaraku, kapalnya tidak tanggung, tapi besar banget. Nanti kita lihat berapa dimensi daripada bahtera itu. Nah, sekarang kita lihat berapa lama Nuh itu membangun bahtera. Kalau dari umur 500 diperintahkan dan umur 600 turun hujan dan air naik, ya, Alkitab memang tidak menuliskan secara khusus, tapi secara implisit dari Kejadian 5 ayat 32 itu dituliskan usia 500 tahun Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Dan Kejadian 6 ayat 6 dan 7 di situ dituliskan Nuh masuk bahtera bersama dengan anak-anaknya, istrinya dan istri anak-anaknya beserta semua binatang yang sudah ditetapkan Tuhan. Itu pada tahun atau usia Nuh yang ke-600. Artinya ada jeda waktu 100 tahun. Jadi secara implisit kita mengerti kalau pembangunan bahtera itu ternyata butuh 100 tahun. Sementara bahtera itu belum jadi. Tuhan menahan diri untuk memurkai dan membinasakan bumi. Menunggu bahteranya yang dibangun oleh Nuh itu selesai. Begitu bangunan bahtera itu selesai, langsung air bah menimpa bumi ini. 100 tahun lamanya. Tidak main-main, saudaraku ya. Mengapa butuh waktu 100 tahun? Ya, berapa lama Nuh itu tinggal di dalam bahtera? Nanti kita akan lihat. Tapi untuk itu kita lihat dulu berapa dimensi bahtera supaya Anda tidak penasaran. Yang dibangun kok sampai jadi 100 tahun. Dimensinya bahtera itu jadi seberapa? Ya, saudaraku, dimensi dan tonase daripada bahtera Nuh itu diselidiki oleh John Whitcomb dan Henry Morris, di
tuliskan dalam bukunya Genesis Flood, ya, kejadian bahtera, air bah, banjir, kejadian banjir. Jadi dari hasil analisa mereka cukup cermat, ya, tentang data dan ukuran daripada bahtera yang dibuat oleh Nuh. Kalau 1 hasta diasumsikan 17,5 inci, ya, maka panjang bahtera Nuh yang 300 hasta itu sama dengan 437,5 feet, yang identik dengan 131,25 meter. Saya langsung dari hasta ke meter saja ya, tidak usah sampai lewat feet, tapi Anda bisa ngitung sendiri nanti. Jadi panjang bahtera 300 hasta itu sama dengan 131,25 meter, lebih besar daripada lapangan sepak bola. Lebarnya 50 hasta, identik dengan sekitar 22 meter. Tingginya 30 hasta, sekitar 13,2 meter. Jadi kalau dibentuk kubuskan itu kira-kira panjangnya 131,25, lebarnya 22, tingginya 13,2 hasta. Luar biasa besarnya, saudaraku ya. Jadi luasnya jadi berapa? Luasnya jadi berapa? Panjang kali lebar itu luasnya jadi 2.872 meter. 2.872 meter, sekitar 0,3 hektar. Rumahnya orang kaya, gede, bisa jalan-jalan, saudaraku ya. Jadi kalau belakangan ini musim mobil berjalan, mobil yang dijadikan rumah, ada tempat tidurnya, ada toiletnya segala, ada tempat duduk, itu jalan. Ini lebih daripada mobil jalan, karena ini kapal berjalan, rumah mewah, rumah besar berjalan. 0,3 hektar, 2.872 meter. Dan kubikasinya, volumenya itu 37,71 meter kubik. Besar ya, Anda punya bayangan tentang bahteranya Nuh. Bahtera ini dibuat, Kejadian 6 ayat 16, dalam 3 tingkat, 3 dek. Berat bruto daripada kapal atau bahtera Nuh ini, menurut The Genesis Flood, saudaraku ya, itu adalah kurang lebih 13,96 ton, 14 ton, setara dengan kapal-kapal raksasa zaman sekarang. Mungkin kalau Anda ikut wisata kapal itu ya sekitar segitu. Jadi kayak satu area yang bisa dimanfaatkan untuk segala, saudaraku ya. Lalu muatan apa saja isi bahtera itu? Yang jelas keluarganya Nuh 8 orang tadi ya. Kemudian perbekalan untuk pangan yang dipersiapkan bagi keluarganya dan bagi binatang yang beserta dengan dia. Banyak, saudaraku ya, volumenya. Ternyata lah berapa lama Nuh ini harus mempersiapkan berapa banyak makanan. Hebat loh Nuh ini. Ternyata sampai cukup lama di kapal, dia tidak kelaparan, tidak kurang pangan. Anda mungkin perlu tahu berapa lama Nuh ada di dalam bahtera.
di Kejadian 7 ayat 11 dan 12 ya. Dan Kejadian 8 ayat 13 sampai 15. Untuk menyingkat waktu, saya langsung nanti Anda baca, sudah di rumah selesai dengar baca ya, jangan enggak dibaca ya. Tapi saya ingin jelaskan, Nuh masuk ke dalam bahtera itu di Kejadian 7 pada umur 600 tahun tadi diceritakan, pada hari yang ke-17 bulan yang kedua. Dan Nuh meninggalkan bahtera di Kejadian 8 ayat 13 sampai 15 tadi itu pada tahun berikutnya, jadi tahun 601, hari yang ke-27 bulan juga yang kedua. Artinya kalau dihitung secara tahun ya lunar, setahun 360 hari. Berarti Nuh ini berada di dalam bahtera selama kurang lebih, bukan kurang lebih, tepat saudaraku ya, 370 hari lamanya. Baru ini Anda social distancing ditambah PSBB berapa lama ya kira-kira? PSBB 1 disambung PSBB 2, social distancingnya itu pra PSBB. Belum setahun kan? Anda judek di rumah. Ini Nuh ada di dalam kapal, di dalam bahtera 370 hari lamanya. Dan selama itu di Kejadian 7 ayat 17 sampai 24 Anda baca nanti di rumah bagaimana Tuhan menurunkan air. Dan air yang di tanah pun naik sehingga bahtera Nuh yang tadinya secara logika orang-orang menertawakan Nuh selama 100 tahun. Nuh bangun bahtera, dikira gila mungkin buat bahtera di dataran tinggi. Tapi hari itu, coba Kejadian 7 ayat 17 sampai 24 itu. Kita baca. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya, bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Amin. Anda sudah punya bayangan bagaimana dahsyatnya air bah hari itu. Sampai 15 hasta lebih tinggi dari dataran tertinggi. Kalau Alkitab nulis gitu, itu ya dan amin, saudaraku ya. Artinya kalau dataran tertinggi, gunung mana sih? Di atas gunung tertinggi masih 15 hasta. Artinya seluruh bumi ini dilingkupi dengan air bah. Bahkan bukan cuma dari air yang turun, tapi air yang ada di dalam ini juga naik mengangkat kapal itu sendiri. Saudaraku, jadi saya berharap Anda punya bayangan yang jelas tentang
peristiwa air bah ini. Lalu kita pikirkan berapa lama tadi? 370 hari. Nuh itu ada di dalam bahtera bersama dengan keluarganya. Menyenangkan, saudaraku ya. Tapi juga bersama dengan binatang, baik binatang liar, binatang peliharaan, unggas, melata, binatang merayap. Kalau Anda takut kadal, Anda bisa teriak-teriak. Ularnya ada di sana juga. Macam jenisnya ular, ada berapa macam. Mari kita coba, saya ajak Anda berhitung-hitung berdasarkan sebuah teori. Berapa jenis binatang dan berapa jumlah binatang yang bareng sama Nuh. Ayo, ajak ngitung, saudaraku ya. Kejadian 6 ayat 19 sampai 20, Kejadian 7 ayat 2 sampai 3. Di situ dituliskan bahwa setiap jenis binatang satu pasang. Dan untuk binatang yang tidak haram, menurut Alkitab itu 7 pasang. 7 pasang. Nuh bahwa mereka masuk semua ke dalam bahtera. Ada sebuah teori taksonomi modern, saudaraku ya. Di situ dihitung-hitung berapa sih jenisnya unggas, ternak, hewan, binatang melata, merayap. Ternyata menurut teori itu mengatakan bahwa kurang lebih ada 17.600 jenis binatang. Dari menyusui, burung, reptil, amfibi, dan lain sebagainya. Itu ada kurang lebih 17.600 jenis. Nah, kalau ini diambil sepasang-sepasang, berarti mereka itu kan harus sepasang-sepasang katanya. Berarti ada berapa binatang? Berapa ekor binatang? Dikali 2, 17.600 dikali 2. Artinya 35.200 ekor. Masih ditambah dengan 5 pasang untuk setiap binatang yang halal. Kita asumsi binatang yang halal itu lebih sedikit, kurang lebih 25% lah ya, daripada jenis binatang yang ada. Jadi kalau diperhitungkan 5 kali 2 kali 4.400, 44.000 pasang lagi. 4.400 pasang lagi. Jadi jumlahnya ini luar biasa banyaknya, saudaraku ya. Jumlahnya luar biasa banyaknya. Ya, 44.000. Kemudian kalau kita jumlah dari binatang yang ada itu totalnya 79.000 ekor. Nah, ini kalau diperkirakan binatang ini gedenya seembek seperti segede domba, saudaraku ya. Kira-kira butuh ruangan seberapa ya? Paling tidak 1 dek itu ya penuh sama binatang ini, saudaraku ya. Tapi karena perkembangan varian, ya, variasi genetika dan juga variabel ukuran, ada cicak yang kecil, tapi ada kerbau yang besar gitu. Nah, jadi diperkirakan ya, Tuhan itu kan tahu persis. Sebelum kita menghitung, dahsyat ya Tuhan kita. Kalau suruh Nuh buat kapal ukurannya segini, ternyata masuk semua, saudaraku ya. Masuk semua, persis masuk semua. Dari sini saya ingin ajak Anda untuk berpikir. Sudah jelas tentang Nuh, sudah jelas tentang kapal
dimensi kapal sudah jelas, berapa lama buat kapal sudah jelas, saudaraku ya, sampai berapa lama tinggal di kapal dan tinggal di kapal bersama dengan siapa saja, saya sudah memberikan penjelasan yang cukup. Mungkin selama ini Anda kalau baca kitab Nuh, Anda tidak pernah bayangin seperti saya bayangin, saudaraku ya. Tapi saya memperjelas Anda supaya Anda punya gambaran yang eksak untuk cerita ini. Nah, saya ingin mengambil satu pelajaran, bukan satu, beberapa pelajaran. Saya katakan Nuh ini hidup di 3 era. Ya. Nuh ini mengalami 3 zaman dalam hidupnya. Apa saja? Yang pertama, pra air bah. Jadi era sebelum air bah. Yang kedua, ya waktu air berkuasa di bumi itu. 1 tahun 10 hari, 370 hari. Itu 150 hari air berkuasa dan 220 ya, 150 tambah 220, 370, 220 hari. Nuh ini menunggu air yang luber itu sampai jadi kering. Jumlahnya 370 hari. Jadi era pertama, era pra air bah. Era kedua itu dijalani Nuh. Anda garis bawahi selama 370 hari. Era ketiga adalah paskah air bah atau setelah terjadinya air bah. Mari saudara, kita lihat tentang zaman sebelum air bah. Zaman sebelum air bah itu dituliskan ya dengan jelas tadi di ayat-ayat yang kita baca, ayat pertama yang kita baca tadi. Atau ditambah lagi Kejadian 6 ayat 1 sampai 5. Kejadian 6 ayat 1 sampai 5. Di situ dituliskan dengan jelas. Yuk kita baca. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri, dan dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, itu gambaran pra air bah. Pola hidup pra air bah. Jadi Nuh ini hidup di tengah-tengah manusia-manusia yang hati dan pikirannya jahat. Makhluk yang dikatakan anak-anak Allah itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari digambarkan sebagai makhluk ilahi. Ya, mengawini anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Hingga lahirlah raksasa-raksasa di bumi ini. Saudara, dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-38 dan 39. Saya baca ya, kita baca.
Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, jadi saya ajak Anda baca beberapa ayat ini. Tujuan saya adalah untuk membawa Anda untuk punya dasar sehingga Anda tahu zaman pra-air-bah itu kayak apa. Yang pertama, orang yang hatinya jahat, pikirannya jahat. Tanda-tandanya makan, minum, kawin, mengawinkan. Ya, mereka berbuat sekehendak hatinya. Ada ayat tadi ya. Jadi kawin, mengawinkan, dan lebih jelas lagi kawin, mengawinkan, dikawinkan. Gitu. Kawin, mengawinkan, dikawinkan. Makan, minum. Secara bicara soal tanda zaman era Nuh, bicara soal makan minum, ini ya semua orang butuh makan, butuh minum, tapi makan minum yang berlebihan itu bicara soal roh rakus. Ingat perjalanan Israel meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan. Sekali waktu roh rakus menyerang rakyat Israel ini, orang-orang Israel ini, sehingga mereka nangis-nangis di perjalanan menuju tanah Kanaan. Itu nangis-nangis. Nangis apa? Ingat mentimun, ingat semangka, ingat melon, ingat daging, ingat lagi bawang pre. Saudaraku, kalau ada rohnya, roh rakus itu sudah menguasai manusia, tidak pernah puas makan. Sampai ya makan apa saja rasanya kok masih tidak puas. Jadi hati-hati, saudara. Zaman akhir akan ada orang, sebuah generasi yang sangat suka makan, sehingga makan yang bukan makanan manusia suka dimakan, mulai kelelawar sampai apa aja doyan kabeh ndak nolak. Bukan hanya itu, porsi yang dimakan juga sangat gelojok dan tidak pernah tahu rasa puas. Kalau ini digandengkan dengan kawin dan mengawinkan atau dikawinkan, itu bicara soal roh najis. Saudaraku ya, begitu berkuasa menguasai manusia. Dapat dari mana ini? Roh najis ini menguasai bumi ini sehingga kawin mengawinkan tidak karu-karuan. Kenajisan menguasai bumi. Dalam penglihatannya Nabi Daniel, saudaraku ya, dalam penglihatannya Nabi Daniel itu saya ingin ajak Anda lihat sebentar. Daniel pasal 8 ayat yang keempat. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Ya, pasal 7 ayat yang kelima. Pasal kita tambah dengan pasal 7 ayat yang kelima. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging banyak-banyak. Ya, amin. Ini secara kedua ayat tadi di dalam penglihatan Nabi Daniel, gambaran tentang ini. Ia berbuat sekehendak hatinya, meladung
nanduk ke barat, nanduk ke utara, nanduk ke selatan. Tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang tahan menghadapi dia, tidak ada yang dapat membebaskan diri dari kekuasaannya. Benar saudaraku ya, kalau kita bandingkan dengan era saja, anak-anak zaman sekarang ini ya rodo angel loh, diurus, diatur ya rodo angel saudaraku ya. Tapi saya tidak bicara soal angelnya anak diatur, tapi ingin berbicara tentang bertindak sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Kalau roh sombong itu sudah menguasai dirinya, saudaraku ya, lalu mulai omong besar dan banyak perkara yang tidak pantas dilakukan. Dia kerjakan, tidak peduli pantas, tidak pantas, tidak peduli diterima sekitar atau tidak peduli sopan atau tidak. Yang penting kalau gue ini sudah mau, lu mau apa? Gitu. Hati-hati, roh kehendak sesuai kehendak hatinya sendiri. Artinya ndak bisa dielingno, ndak bisa diomongi, ndak dikasih aturan sudah ndak bisa nurut. Apalagi aturan diomongi gak dirungokno gitu saudaraku ya, ndak didengar. Jadi era zaman itu dikatakan seperti zaman sekarang. Orang bertindak semau gue tanpa bisa diberitahu. Lalu juga roh najis meningkat begitu pesat. Roh gelojoh, rakus. Kawin itu kawin sendiri. Mengawinkan itu punya niat untuk mengawin. Dikawinkan itu di luar niatan sendiri. Disuruh kawin, saudaraku ya. Jadi iblis pakai segala macam cara untuk membuat manusia ini hidup dikuasai oleh kenajisan. Dan di Daniel 7 ayat 5 tadi dikatakan binatang seperti beruang, di mulutnya itu loh, di antara giginya masih ada 3 tulang rusuk. Artinya dia itu masih lagi ngunyah, masih lagi makan. Soal tulang rusuk ini di Kejadian gambarannya apa? Adam dikasih Hawa. Hawa ini dari tulang rusuknya. Tulang rusuk Adam dihitung kurang 1. Artinya Adam itu punya 1 tulang rusuk yang hilang dan diketemukan. Tapi saya tidak nemukan seorang pria yang 3 tulang rusuknya berkurang. Nah ini beruang ini gigit 3 tulang rusuk. Istri 1 kurang, istri 2 kurang, istri 3. Saudara. Dan masih kurang lagi karena dikatakan mari ayo makanlah daging banyak-banyak. Ini cerita tentang keserakahan, tentang gelojoh, rakus makanan, tapi juga cerita tentang kenajisan yang luar biasa. Jadi secara era sebelum air bah itu saya beri gambaran bahwa era itu era yang ditandai dengan roh semau gue, tidak bisa diatur, apa rakus makanan, kawin mengawinkan, cari kepujian diri, ingin jadi kenamaan, gitu keadaannya. Namun, saudara, kita acungi 2 jempol. Anda punya berapa jempol? Berapa jempol yang Anda punya? 4 ya, tapi yang 2 tidak bisa diangkat. Jadi sebetulnya kita acungi 4 jempol untuk Nuh. Yang 2 kelihatan, yang 2 tidak kelihatan. Ya. Karena apa? Ketika itu ruh Nuh ini mampu mempertahankan diri untuk hidup dalam kebenaran. Kita baca
di Ibrani 11 ayat yang ke-7 dan 2 Petrus 2 ayat yang ke-5. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, luar biasa. Walau tidak masuk akal, iman adalah Ibrani 11 ayat 1, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Jadi Nuh ini dengan imannya, karena dia bergaul akrab dengan Tuhan, karena dia punya hubungan baik, dia memperoleh kasih karunia karena dia begitu mentaati Tuhan. Dia akrab, itu sebabnya dia percaya, dia punya iman. Imannya bukan iman yang mati, tapi iman yang hidup adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Itu sebabnya dengan petunjuk Allah tentang segala sesuatu yang belum kelihatan, ia taat untuk membangun bahtera. Di tengah zaman panas, musim panas, di tengah juga kondisi topografi di atas pegunungan, dataran tinggi. Kapal yang disuruh buat petunjuk dari Allah luar biasa gedenya. Tadi saya sudah gambarkan. Itu dari kayu gofir, saudaraku ya. Nanti Anda baca di rumah dari Kejadian 5 itu sampai Kejadian 9. Bagaimana kayu-kayu itu disusun, setelah disusun lalu ditir depan belakang. Bukan tidak mudah, saudaraku. Ngerjain itu cukup melelahkan, tapi tidak terlihat dalam Alkitab sepatah kata saja Nuh menolak, atau sepatah kata saja Nuh mengeluh. Nuh dengan tekun mentaati firman Tuhan, perintah Tuhan, petunjuk Tuhan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Dan itu sebetulnya kalau digambarkan sama dengan Nuh sedang mempersiapkan keselamatan bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarganya. Sebagai kepala keluarga, dia bisa berfungsi sebagai imam atas istri dan anak-anaknya. Dia berjerih lelah, dia berlelah-lelah, bahtera terbangun. Ketika bahtera sudah terbangun, waduh, hati Tuhan pasti berkenan sekali dengan Nuh. Ketika 100 tahun Tuhan menunggu Nuh menyelesaikan bahtera, rasanya sudah tidak serantan air bah itu mau dicurahkan, saudaraku ya. Tapi karena keselamatan yang dibangun berdasarkan ketaatan, kerjakan keselamatanmu dengan penuh takut dan gentar. Memang kita dapat keselamatan itu anugerah, tapi keselamatan yang kita terima harus kita kerjakan. Seperti Nuh mengerjakan bahtera. Nuh sudah menerima keselamatan karena Tuhan sudah bilang, aku akan membasmi semua yang hidup di bumi. Tapi karena Nuh disuruh buat bahtera, artinya aku akan menyelamatkan kamu. Tapi keselamatan yang diterima oleh Nuh harus ditindaklanjuti dengan bukti iman yang disertai perbuatan. Bapak-bapak, minta maaf. Saya kebetulan memang perempuan. Tapi Anda, saya ingatkan, Anda adalah imam bagi keluargamu. Keselamatan keluargamu juga sangat tergantung daripada kesungguhanmu di dalam meniti ibadahmu yang kepada Tuhan. Bawa seisi rumahmu menjadi takut dan gentar akan Tuhan. Bukan cuma Sakeus
yang bisa menyelamatkan keluarganya. Tapi Anda sebagai imam dalam keluarga, Anda juga bisa menyelamatkan keluarga. Sakeus karena tindakan imannya, Tuhan bilang hari ini datang keselamatan buat engkau dan keluarga. Engkau mau keluargamu selamat semua? Amin. Amin. Ya. Yang kedua, Nuh bukan cuma bekerja mengerjakan keselamatannya dalam takut dan gentar akan Tuhan dengan membangun bahtera keselamatan, tapi Nuh juga rupanya menjadi suratan yang tertulis. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga, suratan yang tertulis. Kita coba lihat ini. Anda dan saya harus menauladanimu, karena hari ini hari Tuhan hendak datang kali yang kedua. Tolong dibaca saja 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, dalam hatimu, dalam hatiku, diukir oleh tangan Roh Kudus, supaya engkau dan aku, supaya kita semua yang mengenal Kristus bisa menjadi suratan yang tertulis, kayak surat kabar, sebuah tauladan, sebuah contoh kehidupan. Ayat yang lain katakan kamu adalah kota yang di atas bukit. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Nuh bukan hanya mengerjakan bahtera bagi keluarganya, tapi setiap hari di Ibrani tadi dituliskan bahwa Nuh itu memberitakan Injil. Nuh ini memberitakan kebenaran, membawa pemberita kebenaran. Ya, 2 Petrus 2 ayat 5 tadi. Nuh pemberita kebenaran itu. Artinya dia bukan cuma bawa keluarganya. Saya pernah cerita kepada Anda di ibadah minggu 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu. Nuh itu 3 anaknya. Sebenarnya di dalam apokrif itu dituliskan yang satu anak ini sebetulnya lari ketika disuruh masuk ke bahtera. Tapi sebagai tokoh imam bagi keluarganya, dengan cara-cara dan pengurapan Tuhan, Nuh dimampukan untuk menundukkan anak yang lari ini sampai mereka semua juga terselamatkan. Hati-hati di tengah keluarga Anda, jangan satu pun terlewatkan dari keselamatan, anugerah keselamatan Allah. Bagi keluarganya Nuh memang pemberita Injil, pembawa kebenaran, tapi Nuh juga pemberita Injil dan pembawa kebenaran bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Tiap hari Nuh bangun bahtera, orang lewat mentertawakan. Nuh pasti ngomong, ayo ikut aku gabung buat bahtera biar cepat selesai. Tuhan akan menghukum bumi ini. Dia menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Bumi ini akan dibasmi, dibunuh, dimatikan semuanya, dihukum semuanya. Ayo ikut aku. Semua saya yakin cuma tertawa dan mencibirkan bibirnya. Tapi Nuh tidak pernah putus arang, tekun di dalam menahan bantahan luar biasa. Jadi di era yang pertama ini, saya ingin mengatakan memang bukan new normal, tapi hidup normal di tengah suasana yang tidak normal. Setuju Anda kasih
Saya kasih istilah hidup normal di tengah suasana yang tidak normal. Hidup normal di tengah habit lingkungan yang tidak normal. Tidak normal dalam tanda kutip, hidup dalam dosa yang luar biasa. Sampai Tuhan menyesal menjadikan manusia ini. Begitu jahatnya hati manusia ini, saudaraku ya. Jadi Nuh untuk sesi 1, hidup normal di tengah habit yang tidak normal. Saya lebih dapat juga katakan sebagai spiritual distancing-nya Nuh. Secara manusia dia bergaul dengan siapa-siapa, secara fisikal, secara sosial, dia bergaul dengan semua tetangganya, orang yang ada di sekitarnya. Tapi social distancing, tidak distancing, spiritualnya dia pasang jarak antara dia dengan orang lain. Saudara, mungkin pergaulan kita hari-hari ini memang butuh spiritual distancing supaya Anda tidak terkecoh, supaya Anda tidak terpengaruh, supaya Anda tidak digeser dari iman yang murni, dan supaya Anda tidak disesatkan. Goal sesi 1, spiritual distancing. Nuh berhasil. Kalau Nuh bisa berhasil mengatasi pola hidup orang-orang jahat itu dengan tetap jadi takut akan Tuhan, maka untuk yang fase berikut, di mana Nuh hidup di dalam bahtera selama 370 hari lamanya, 1 tahun lebih 10 hari. Jadi Anda bisa mengikuti dalam tayangan yang berikut.